and I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Baik, tak perlu banyak basa-basi. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan kalian tekan tombol like. Jika tidak ya, masa sih kalian tidak suka dengan video ini? Bercanda ya. Oke, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian, oke? Nah, di video kali ini ya, kita akan membahas mengenai konsep jaringan ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kita awali dulu untuk membaca bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga apa yang akan kita pelajari hari ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang. Oke, lanjut saja. Pertama yang harus kita siapkan yaitu untuk membuat sebuah konsep. Nah ini aplikasi Cisco Packet Tracker. Ini aplikasi untuk membuat desain jaringan komputer ya, atau konsep jaringan komputer. Nah kita masuk ke alur ceritanya ya. Nah di sini kalian ditugaskan menjadi seorang teknisi jaringan. Ya, konsep jaringannya yaitu client server. Nah kalian diberi satu server, 3 PC, 1 switch, kabel UTP ya, itu bisa berupa cross dan strike tergantung kebutuhan. Intinya kalian diberi kabel UTP ya. Nah, bagaimana caranya supaya perangkat-perangkat ini dapat terhubung ya, atau tersambung dan menjadikan itu sebuah jaringan komputer ya. Oke, kita bahas di Cisco Packet Tracker ya. Nah, sudah tiba. Oke, pertama yang harus kita siapkan yaitu server ya. Server kita pilih di sini ya. Nah, ini device ya. Di sini device di bawah. Kemudian kita pilih, nah ini server. Taruh 1. Kemudian visinya 3. 1 2 3 ya. Kemudian switch ya. Nah, ini di network ya, network device. Nah, ini ada switch di bawah. Kemudian kita pilih yang ini 24 ya, 295, tipenya 2950/24, artinya ini 24 port ya. Tuh kalian bisa hitung 24 port. Oke, konsepnya sangat gampang sekali. Kita taruh dulu di sini biar lebih rapih ya kelihatannya. Nah, taruh seperti ini. Kemudian kabel UTP. Nah, kabel UTP di sini kita ubah menjadi strike ya. Untuk Cisco ini, strike itu berfungsi untuk menghubungkan dua jenis perangkat yang berbeda ya. Contohnya ini PC dan switch, ini berbeda perangkatnya, jenis perangkatnya berbeda. Dan untuk cross ini ya, ini cross ya, crossover. Ini fungsinya itu untuk menghubungkan satu jenis perangkat ya, yang sama ya. Contohnya kalau misalkan switch ya dengan switch, PC ya dengan PC, seperti itu. Kita taruh strike dulu ya. Nah ini taruh di port 2 ya. Ini fast Ethernet 0. Di 3 kita berurutan saja. Oke, ini ada PC 2. Oke, kita urutkan. Ini kita klik saja supaya kita bisa ganti nama. Klik menjadi PC, menjadi A saja ya, A seperti itu. Dan ini klik menjadi B, klik jadi C ya, supaya membedakan PC A, PC B, PC C. Ini server. Nah, untuk menghubungkannya, sebenarnya ini sudah terhubung karena ini berpotensi DHCP ya. Jadi di sini kita akan membahas mengenai statiknya ya, supaya kita bisa tahu ini IP-nya berapa, ini IP-nya berapa, ini IP-nya berapa, seperti itu. Oke, pertama kita konfigurasi dulu IP servernya. Nah, di sini oke, kita ulang. Nah, di sini kita klik 2 kali. Nah, seperti itu. Kemudian kita cari config ya ini. Nah, di sini karena cukup client server saja, kita pilih fast Ethernet 0 ya. Nah, ini ya. Kemudian static kita tulis, kita IP kelas C saja, 192.168.1.1 ya, seperti itu. Kemudian untuk submax-nya kita tab saja. Ini submax ya, tab. Oke, cukup. Kemudian ke PC A, klik 2 kali. Kemudian config. Nah, di sini di fast Ethernet 0 kita tuliskan IP-nya.
192.168.1 ya, karena net ID-nya itu .1 ya. Maka host ID-nya jangan sama. Kalau server tadi 1.1, maka untuk PCA jangan sama ya. Jadi 1.2 seperti itu. Kemudian tab. Nah, di sini jangan di close dulu. Kita ke setting ya. Nah, di setting default gateway-nya itu IP server 192.168.1.1 ya, seperti itu. Kemudian DNS servernya 192.168.1.1 seperti itu. Jadi untuk apa sih fungsi gateway ini? Fungsi gateway itu merupakan gerbangnya ya. Jadi kalau misalkan PCA ingin terhubung ke PCB, maka yang harus dilewatinya itu ke server dulu ya. Jadi PCA mau ke B itu tidak langsung jalan pintas dari sini langsung ke bawah ke sini, enggak ya. Jadi harus melewati prosedurnya dulu. PCA client merequest atau meminta sebuah layanan ke server untuk terhubung ke PCB ya. Jadi kalau simulasinya ini PCA ke sini dulu, ke atas dulu, nanti server ini menghubungkan ke PCB ya, menyampaikan pesan dari PCA ini seperti itu. Oke, sudah ya. Kemudian PCB sama ke config ya. Gateway dulu boleh 192.168.1.1.192. Kita copy paste saja ya biar gampang. Oke, untuk masih direct-nya 192.168.1, duanya sudah kepake, kita ganti menjadi 3 seperti itu tab. Oke, close. Dan ke PCC sama ya, ke config, ke setting sudah setting ya. Dan gateway-nya kita paste saja biar cepat ya. Nah, seperti itu. Dan password direct 0-nya taruh 192.168.1.4. Nah, seperti itu. Oke, cara ngeceknya ada 2 cara ya. Mengecek ke klien ataupun ke server ada 2 cara. Pertama, kita misalkan PCA ingin terhubung ke PCB ya. Kita ke desktop ya. Nah, di desktop ada CMD atau command prompt ya. Ini. Kemudian kita tulis ping. Sebelum ke klien kita ke server dulu ya. 192.168.1.1. Untuk apa? Untuk memastikan apakah PCA sudah terhubung ke server atau belum, seperti itu. Kemudian enter. Kalau ininya TTL ya, ini TTL ya, maka otomatis terhubung seperti itu. Kalau misalkan ini DHU itu tidak terhubung seperti itu. Oke, kita coba ke klien B. Ping 192.168.1.3 ya. Enter. Nah, TTL ya, seperti itu. Oke, saya close. Dengan cara kedua ya ini ya. Add sample PDU ya. Nah, kita klik PCA ke server. Nah, kita lihat di sini hasilnya. Sukses, full, otomatis ini sudah terhubung. Kita coba dari server ke PCA. Oke, kita coba dari server ke PCB. Successful, sama ya, dari server ke PCC. Successful. Oke, sampai di sini video kali ini membahas mengenai konsep jaringan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang dan juga dapat menjadi bekal di masa yang akan datang juga ya. Oke, terima kasih. Tunggu pembahasan mengenai Cisco Packet Tracker part 2 ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.